ketika bertanya tidak menemukan jawabannya. Nah, ketika dia tidak menemukan jawabannya dari pihak keluarga atau mungkin dari generasi lamanya yang kalau ditanya jawabannya seperti kita tahu, dua kata itu loh, Mulut itu. Selain kurangnya pemahaman, kurangnya pendidikan, ditambah lagi dan adanya generasi-generasi di atas kita yang tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang agama. Umat non-Hindu pindah agama ke Hindu dan alasan menikah tidak bisa trisadia. Keluarganya justru tidak mengajari, suaminya ninggalin dia megoceh. Ya fenomena yang lucu sekali. Halo semuanya, selamat datang di channel kita. Nama saya Yoga dan di samping saya ada Esa. Jadi selamat datang di channel kami. Nama channel kami adalah Reformasa. Yaitu pergabungan antara kedua nama kita sebenarnya itu. Dan jadi di sini kita membuat konten yang namanya itu adalah ngoles atau ngobrol lesehan. Jadi kita itu duduk santai di sini berdua ngobrol selayaknya seperti di lesehan, walaupun kita tidak di lesehan ya. Di dalam ruangan. Dalam ruangan kita. Tuh dulu, kalau di lesehan ini kan biasanya ada cemilan, makanan, ikan bakar gitu. Tapi sini nggak ada kan? Oh iya. Nggak bisa disebut lesehan ini. Jadi kenapa tidak ada makanan dan cemilan, tidak ada kopi, tidak ada teh hangat di sini? Karena channel kita belum AdSense. Oh iya, benar sekali. Masukan juga nggak ada ya? Iya, benar. Jadi Oke, untuk itu saya minta teman-teman agar mendukung channel kami ini agar lebih berkembang dan bisa memenuhi dompet kami berdua tentunya. Saya minta teman-teman untuk jangan lupa agar like, share, and subscribe. Subscribe tentunya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami berdua. Benar sekali. Oke. Jadi, oke lah. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi di sini saya ingin ngebahas sebuah video yang beberapa hari lalu viral, sempat menghebohkan umat sedharma kita, umat Hindu. Jadi di dalam video itu diupload di salah satu kanal YouTube yang kita tidak bisa sebutkan saja namanya. Jadi di dalam video itu ada sebuah pernyataan atau kata-kata yang benar-benar menyinggung, istilahnya benar-benar sudah masuk kategori penistaan agama. Jadi di sana ada seorang dosen dari universitas ternama. Beliau itu dia itu mengatakan, karena kami tidak mau menghormati dia ya. Dia itu mengatakan bahwa macam-macam yang dia itu katakan. Contohnya itu kayak di video ini yang kita Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin saja belum update tentang videonya, bisa simak videonya ya. Kami akan tampilkan sedikit cuplikannya. Putar. Baik Bapak Ibu, kenapa saya masuk Islam? Ya, saya dari masih mungkin 5 tahun, berapa umur saya dulu digendong bapak saya naik di Sungai di sini. Saya diajak nonton bola ke alun-alun namanya. Di situ ada orang meninggal itu diaben, dibakar dan sebagainya. Dan saya udah ketakutan duluan. Kalau setiap saya ngelihat orang mati, saya merinding dan bisa sakit panas dingin gitu. Saya punya kakak guru agama Hindu, kepala sekolah lagi. Setiap di kelas jangan bertanya ya, selalu saya ditekan. Kenapa nggak boleh bertanya? Ya kita kan harus bertanya, agama ini ada Siddhartha Gautama, agama ini ada nabi, ada gini, ada nabi. Itu kan pelajaran agama, boleh dong nanya. Di rumah saya tanya, macam-macam pertanyaannya, pasti nggak pernah dijawab pertanyaan saya. Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Nah yang paling saya takutkan, kok ada ngaben kita dibakar. Apa arti ngaben? Ngabis-ngabisin biaya, orang miskin dan sebagainya harus ngaben kan, seperti itu. Jadinya kalau dipikir, kok orang India nggak pakai sajenan, orang Bali libet pakai sajenan. Sembahyang itu Bapak Ibu, kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang ya, menyembah ide Sang Yang Widi.
menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya, itu seni. Mohon maaf nih, agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Ya, coba menurut saya setan terbesar di dunia ini apa? Pernah membaca setan terbesar di dunia? India, India, Bali, Cina, Korea. Ya. Kenapa banyak? Pertama tidak ada ajan. Dijemput setannya, dipakai sajenan, dipakai potong ayam putih hitam disajikan di situ di depan rumah. Saya baru pulang dari Jakarta dulu. Saja tuh terguling-guling, wah ini ada setan yang menjemput saya. Tapi kalau di Bali itulah setan diundang, karena disiapkan sajenan. Oke, jadi itu videonya sudah teman-teman lihat, sudah teman-teman cerna. Itu videonya saya potong-potong aja ya, karena kalau video fullnya itu kelamaan ya, kelamaan. Jadi poin-poinnya aja yang saya taruh di sana, apa yang beliau katakan, apa yang membuat perkataan-perkataan yang menistakan agama itu yang saya taruh di sana. Jadi kalau teman-teman mau lihat full videonya itu sangat banyak di YouTube, bisa kalian lihat di Facebook, Instagram, dan bahkan di grup keluarga pasti bahkan ada. di grup keluarga pasti ada. Jadi DMD ini Iya. dia itu membuat beberapa pernyataan ya, Iya. pernyataan-pernyataan yang menjelekan umat agama Hindu. Salah satunya tentang upacara-upacara adat kita. Iya. Contohnya itu ngaben, terus habis itu upacara-upacara adat lainnya. Jadi juga beliau itu menyinggung Trimurti dan lain sebagainya. Dan pada saat ini juga detik ini yang kita tahu updatean yang terbaru yang saya nonton di di salah satu berita itu, beliau itu sudah dilaporkan ke polisi ya. Iya. Sudah dilaporkan polisi, sudah di Polda Bali kalau tidak salah. Iya. Sempat juga meminta maaf. Oke, dan permintaan maafnya diterima dengan kekuatan materi 10.000 Iya, tentunya. materi 10.000 yang baru itu ya. Iya, 10.000 yang baru itu. Yang baru itu ya. Iya. Di sana ada permintaan maaf, tapi proses hukum tetap berlanjut. Harus tetap berjalan karena dulu ada kasus yang mirip-mirip juga Iya, seperti mirip-mirip ini, juga, mirip-mirip iya. juga. Tapi proses hukum dia kalau yang dulu beliau meminta maaf, proses hukum tetap jalan. Tetap jalan. Ini juga sama. Bahkan di demo berjilid-jilid, Bung. Oh iya. Iya, tentunya. Itu mungkin bisa kita bahas Bisa kita bahas besok ya, besok. besok. Tapi Fokus ini dulu, kembali ke topik. kita kembali ke topik ke DMD. Jadi beliau itu udah melakukan permintaan maaf dan dibuat ya di hadapan umat Hindu, di hadapan pemuka-pemuka agama dari PHDI, dari Prajaniti dan lain sebagainya di sana ya. Dan jadi beliau itu sudah melakukan permohonan maaf seperti yang sudah dibilang tadi dengan materainya itu 10.000-nya itu, dan tentu saja kita sebagai umat Hindu memaafkan dong. Iya, memaafkan. Sudah jelas kita memaafkan. Cuman proses hukum tetap berjalan. Dan jadi sebenarnya kalau dari kasus itu kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri ya sebenarnya. Ya, sebenarnya begini ya, biarkan saya berpendapat pribadi. Oke, teman-teman, mohon maaf, inilah pendapat pribadi saya. Mungkin ada teman-teman, bapak-bapak atau ibu-ibu atau mungkin orang-orang yang ahli dalam agama menonton video ini. Jadi saya mohon maaf, saya juga bukan orang yang pintar. Ini adalah pendapat pribadi saya sebagai orang awam. Oke, jika kita menyimak lagi video dari Bu DMD ini, di sana kita mendapati bahwa dia ini tidak memahami agama Hindu yang merupakan agama lamanya. Seperti yang kita tonton lagi di video itu ya. Yeah. Ini seperti orang yang tidak tahu agama sebelumnya, yaitu agama Hindu. Bukan tidak tahu sih, tidak memahami apa konsep dasar agamanya, filsafatnya, filosofinya, bukan upacara-upacara keagamaannya pun dia tidak mengerti sebenarnya. Bahkan yang lebih menarik lagi, dia tidak mengerti tentang Tuhan yang dia puja. Nah, Itu dia. Beliau itu masih tidak mengerti tentang Trimurti itu. Trimurti itu beliau itu mengatakan bahwa Trimurti beginilah, begitulah, macam-macam lah. Jadi dari sana kalau pendapat Anda bagaimana menurut Anda ketika umat kita dilihat seperti itu dulunya? Oke, begini ya.
jika kita menyimak lagi video itu dan kita memahaminya apa yang dia katakan, walaupun sedikit blunder dan kita juga sedikit pusing, tapi dengan komunikasi dia yang jelas, maka kita jadi paham penistaan apa yang telah dia lakukan, dan jelas-jelas itu adalah sebuah membuat umat kita menjadi tersinggung begitu. Tapi jika kita melihatnya dari sisi yang berbeda, tapi sadar nggak kita nih bahwa pernyataan dari Bu DMD dan kasus dari Desa Madi ini adalah gambaran dari umat Hindu di Indonesia, terkhususnya ada di Bali. Mohon maaf nih ya, saya bukan untuk bagaimana, ini adalah pendapat pribadi saya. Keluar terlepas dari semua pernyataan beliau yang melanggar hukum tentunya juga, menyinggung juga. Tapi saya rasa kasus DMD ini bisa menjadi alat introspeksi diri sebagai gambaran dari umat Hindu di Indonesia sendiri. Jadi sama ada ini, kasus ini seperti cerminan dari kita semua loh. Kalau kita sadar, mohon maaf ya. Tapi kalau kita simak lagi baik-baik, setiap pernyataannya itu, setiap beberapa hal yang dia tidak mengerti itu, ini seperti menggambarkan beberapa kurangnya umat kita memiliki pemahaman tentang agamanya sendiri, mohon maaf, sampai bisa menyebabkan namanya pindah agama. Itu kan timbul dari ketidakpahaman akan agama. Apalagi di sana, kalau kita melihat lagi dan menyimak lagi videonya, di sana saya menemukan ada sedikit cerita atau pernyataan dari Bu DMD sendiri yang mengatakan bahwa dia memiliki seorang kakak yang merupakan guru agama. Ya. Tapi saat dia bertanya kepada kakaknya tentang agama, kakaknya enggan untuk menjawabnya. Dengan alasan tidak boleh banyak bertanya. Oke lah, terlepas dari ceritanya Denny benar atau fakta, atau mungkin yang sekedar karangan, atau mungkin hanya sekedar karang-karangan beliau atau dia saat sedang ceramah. Terlepas dari itu, anggap saja ini benar ya. Anggap saja itu benar. Jika memang benar seperti itu, ini kan cukup miris juga. Bagaimana orang-orang tua yang seharusnya membimbing, mengajarkan anak atau adiknya atau yang generasi di bawahnya tentang agama, yang sudah memiliki pemahaman tentang agama, malah tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar agama. Ini kan bisa menjadi problematika dari umat kita sendiri. Benar banget, saya setuju itu. Karena guru kalau notabene guru agama ditanya tentang agama, itu harus dijawab, karena itu sangat krusial untuk kedepannya, sangat-sangat penting untuk terutama anak-anak, remaja-remaja yang umur yang mulai berkembang ya, istilahnya seperti itu ya. Karena untuk mindset kedepannya agama itu kan di Indonesia ya, itu sangat-sangat diperhatikan. Jadi ketika mungkin dia bertemu dengan istilahnya umat agama lain, nanti takutnya dia tidak bisa menjawab, tidak tahu tentang agamanya itu dia akan jadi sebuah dilema dia juga, dilema dan juga kebingungan juga nanti dirinya. Ya, saya tidak dikasih tahu apa-apa, saya harus bicara apa. Maka di satu sisi dia akan melihat ke seberang ya, kita bilang ke seberang kalau kayaknya yang di sana itu rumputnya lebih hijau gitu loh. Iya, kita bilang seperti lebih itu, nyaman. lebih nyaman gitu loh. Padahal sebenarnya kan di tempat dia lagi duduk itu rumputnya juga hijau juga gitu loh. Iya, benar juga ya. Benar juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut kamu, ini yang saya tidak bilang yang harus disalahkan ya. Iya, benar juga. Tapi nah seperti yang kita bilang tadi, apakah Bu Desa salah sepenuhnya? Oke ya, selain itu, kalau gini ya, kita boleh saja marah, boleh saja kesal terhadap pernyataan dari Bu Desa ini, dan menyeretnya ke jalur hukum adalah tindakan yang benar, langkah yang sudah benar untuk agar tidak memastikan orang seperti Bu Desa ini ada lagi. Tapi seperti yang saya bilang tadi itu, ini adalah gambaran dari kita semua, dari umat kita. Dan ini seharusnya bisa menjadi alat introspeksi diri akan kurangnya pendidikan dan pemahaman akan agama Hindu di kalangan umat kita sendiri.
Dan selain itu, saya juga ingin bertanya-tanya, bagaimana lingkungan masa kecilnya Bu Desa ini sampai dia tidak memahami tentang agamanya sendiri. Bahkan seorang kakaknya yang bukan guru agama tidak mau dan menolak pertanyaan dari Bu Desa ini sendiri yang pada waktu kecil itu bertanya pada kakaknya seputar agama. Ini pertanyaan saya, kenapa bisa seperti ini? Nah, dari cerita ini saya memang melihat ada kecocokan antara cerita Bu Desa, entah itu benar atau tidak, dengan yang terjadi di masyarakat umat Hindu seperti sekarang ini. Oke, di mana beberapa dari kita mungkin sudah memperhatikan, dan saya sendiri telah melihat fenomenanya secara langsung. Bagaimana generasi Buddha umat Hindu sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang agamanya. Contohnya, saat ia bertanya seputar agama, ketahuilah di luar sekolah misalnya. Kalau di pendidikan formal mungkin telah mendapatkan pendidikan agama. Walaupun kita tidak tahu kualitas pendidikan agama seperti apa yang dia dapatkan. Sindiran keras kayaknya. Saya terus terang saya belak-belakan di sini. Iya. Oke, misalnya di rumah, di keluarganya yang seharusnya orang pertama yang mendidik dia seputar agama, ketika bertanya tidak menemukan jawabannya. Nah, ketika dia tidak menemukan jawabannya dari pihak keluarga, atau mungkin dari generasi lamanya yang kalau ditanya jawabannya seperti kita tahu, dua kata itu loh, Mule keto. Ya, ketika ditanya hal-hal tentang agama ke generasi tua, anak-anak muda yang bertanya pasti dijawab oleh orang generasi tua itu dengan dua kalimat itu, Mule keto. Ya, ini kan bisa menjadi sesuatu hal yang membingungkan jadi di antara anak muda itu sendiri atau generasi muda Hindu. Kok saya bertanya ke generasi tua saya, ke orang tua saya, kok jawabannya cuma mulai gitu aja? Kenapa jawabannya cuma begitu saja? Apa memang seperti ini saja? Atau memang begitu saja? Dan kalau terjadi seperti ini kan otomatis si anak ini akan mencari jawaban sendiri tentang agama Hindu. Ya. Tentang agama yang dia anut, mencari informasi sendiri dan pengetahuan sendiri. Dan baguslah kalau dia dapat jawabannya itu yang benar. Mendapatkan pencerahannya benar, mendapatkan ilmu yang benar. Bagaimana jika dia salah dan tersesat? Mungkin tidak menutup kemungkinan dia akan terlahir seperti Bu Desa yang lain lagi. Ya. Jangan salahkan kalau ada Bu Desa new generation ke depannya. Bu Desa 1, Bu Desa 2 dan seterusnya. Karena ya seperti ini terjadi di lingkungan umat kita, kurangnya pemahaman, selain kurangnya pemahaman, kurangnya pendidikan, ditambah lagi dan adanya generasi-generasi di atas kita yang tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang agama. Ini kan hal-hal yang begitu miris kalau kita lihat. Contohnya lagi tentang Banten. Kita tahulah di umat Hindu kita di Indonesia, terutama di Bali itu banyak namanya prasana persembahyaan itu upakara lah kita sebutnya ya. Itu kan menurut beberapa generasi muda yang memang baru berkecimpung tentang Banten-Bantenan, tentang buat upakara, menjahitan segala macam, kan menjadi hal yang baru belajar gitu ya. Jadi tidak terbiasa, mungkin saja untuk beberapa mungkin sudah terbiasa akan hal ini. Mungkin ada di antara 1 atau 2 orang di antara generasi muda ini yang ketika dia belajar membuat upakara, dia merasa kesulitan dan merasa kok ribet banget ya. Mau sembahyang aja harus gini gitu, buat gini gitu. Dan ketika dia bertanya lagi tentang apa esensi Banten ini, nah itu kemudian tidak mendapatkan jawaban. Dia yang belajar tentang Banten, cara buat upakara dan prasarana ini kan merasa ribet. Sama generasi sekarang yang beda dengan generasi dulu, tidak ada hal-hal yang lain yang bisa menyibukkan dia. Mungkin nanti teman-teman ada yang bilang komen gini nanti, alah itu memang malas, memang nggak mau belajar atau segala macam. Ya, kita lihat esensi zamannya lagi ya teman-teman. Ini pendapat saya pribadi juga. Teman-teman menyalahkan silahkan boleh, menghujat saya silahkan boleh di kolom komentar silahkan. Tapi ini hanyalah pendapat pribadi saya, di mana saya melihat fenomena ini sangat banyak. Ketika belajar membuat upakara, kesulitan dan
tidak diberitahu esensinya dulu oleh generasi sebelumnya atau oleh orang tuanya yang mengajak dia untuk membuat upakara, tidak dibekali dengan pengetahuan tentang agamanya yang cukup. Jadi dia seperti orang yang bekerja membuat sesuatu terasa ribet. Karena ada muncul di pertanyaan di otak teman-teman kita yang masih muda, terutama di usia kita ini, kayak kok ribet banget mau memuji Tuhan. Dan karena dia tidak tahu esensinya, jadi dia bertanya-tanya seperti itu dan tidak mendapatkan pemahaman juga. Dan pada akhirnya nanti generasi Hindu yang terkadang malas ini, disebutnya malas ini, dan disertai tidak memahami, ya, dan akhirnya dia akan mencari kenyamanan beragama. Dan parahnya lagi tentunya saja dia akan mendapatkan dan takutnya nanti dia akan mendapatkan kenyamanan di tempat lain. Ini hal yang buruk. Ketika dia tidak nyaman di agamanya sebelumnya, halnya agama Hindu, ketika dia melihat rumputnya lebih hijau di seberang, mungkin dia akan berpindah ke sana. Jangan salahkan, karena kita sendiri tidak bisa memahami tentang agama kita sendiri. Ya jangan salahkan kalau ada umat yang seperti itu juga. Ya, bisa istilahnya kalau dikasih tahu oleh umat yang di sebelah kan, mengatakan gini, terus habis itu dia juga dari pemahamannya secara ini tentang agamanya itu kurang, otomatis akan terbawa, dan dari kalau memang pendiriannya memang seperti itu, ya otomatis akan terbawa. Jadi kalau kita melihat, ya sebenarnya ini kan kembali lagi ke sistem kita ini harus kita ubah, ya. Iya. Tentu saja sistem ini tidak bisa berjalan terus-terusan begini di era yang sekarang ini, tidak bisa terus-terusan begini. Apalagi kalau ada yang menjawab, ketika ada yang menjawab, orang-orang tua yang menjawab kenapa harus seperti ini, kenapa tidak bisa dipermudah, ketika jawab dengan alasan tradisinya memang begitu, justru menurut saya ini tidak bisa diterima aja Mas seperti ini. Karena kenapa? Ya namanya tradisi dan budaya itu pasti akan berubah-ubah. Contohnya saja udang itu bagian dari tradisi dan budaya, tapi yang tetap berubah-ubah bentuknya. Berubah, tapi esensinya tetap sama. Yang diperlukan itu adalah esensi dan arti serta makna filosofisnya. Bukan hal-hal yang berupa bentuknya. Saya rasa kadang-kadang juga orang tua itu tidak mau, saya takut untuk mengubah itu. Padahal yang kita ubah bukan mengubah filosofinya, bukan mengubah tujuan utamanya. Kita mengubah mensederhanakan, tapi kan esensi dan filsufnya itu tetap dapat gitu loh. Itu yang terpenting kan. Kalau seperti yang kamu katakan itu, saya setuju itu. Itu saya setuju banget. Kembali ke Bodhe Samade ya. Dari sisi yang berbeda, kasus DMD ini telah menyadarkan kita akan sesuatu. Bisa saja kita marah dan kesal karena beliau ini tentunya telah melanggar hukum di Indonesia, yakni tentang pasal 156 KUHP tentang penistaan agama. Di sini lah kita merasa rasa marah, tidak nyaman dan jengkel melihat ada seorang yang dulunya agama Hindu pindah agama, kemudian menjelek-jelekan agamanya. Dan kita marah akan adanya umat kita yang berpindah agama. Itu hal yang wajar. Tapi sadar nggak kita? Justru kebalik, ada fenomena seperti ini. Ada umat lain yang pindah ke agama kita, justru seringkali masyarakat kita tidak memperhatikan. Contohnya nih, ada wanita non-Hindu, masuk menikah dengan orang Hindu dan masuk menjadi agama Hindu. Lah, terlepas dia masuk pindah agama menjadi seorang Hindu itu alasan cinta atau benar-benar alasan spiritual ke Tuhan, kita tidak tahu. Terlepas dari itu semua ya. Nah, ketika dia menjadi seorang umat Hindu yang baru, intinya sebagai umat Hindu yang terlahir kembali sebagai manusia karena dia baru menjadi umat Hindu, kita anggap saja sebagai dia terlahir kembali atau sebagai orang yang baru terlahir. Jadi kan dia ini masih labil, masih belum memahami tentang agama kita. Nah, dia baru pindah agama, terus di keluarga suaminya itu jarang memberikan pemahaman tentang agama juga. Ini kita marah
ke orang yang pindah ke umat kita pindah agama. Tapi masalahnya dia pindah agama karena tidak paham tentang agamanya sendiri. Dan kemudian ada umat lain yang pindah agama ke kita juga tidak bisa memberikan pemahaman terhadap yang orang yang baru ini. Iya. Dan balik lagi ke cerita wanita yang pindah agama ke Hindu dengan alasan menikah ini. Ketika dia pindah agama dengan alasan menikah, pihak keluarga itu jarang memberikan pemahaman tentang agama. Maksudnya itu pemahaman tentang hal-hal dasar. Yang palingan itu buat Banten, buat upekara, itu sering sekali di-post. Oke lah. Kalau oke lah perlu dia belajar tentang hal itu, tapi seperti hal ini selalu diutamakan, di-post terus-terusan dan dibuat, dan dia merasakan tidak terbiasa dengan agama lamanya, membuat upekara seperti kan merasa ribet. Iya. Ditambah lagi pihak keluarganya terus memujuk dia untuk kembali ke agama lamanya. Nah, ketika dia terus-terusan diajari membuat Banten ini kan memang dia merasa ribet, merasa tidak nyaman karena baru pertama kali. Tapi sadar nggak seperti ini? Nggak. Kalau dia kadang itu nggak diajari tentang Banten dulu, tapi tidak diajari tentang upekara dulu, tapi tidak diajari tentang tatua dan susila dulu. Tentang pemahaman agama tidak tahu. Bahkan sering sekali saya nemuin ya orang umat non Hindu pindah agama ke Hindu dan alasan menikah tidak bisa trisadia. Keluarganya justru tidak mengajari, suaminya ninggalin dia megoceh. Itu fenomena yang lucu sekali. Wadaw. Sudah di-post terus-terusan tentang upekara yang dia tidak mengerti, tapi tidak diiringi dengan pemahaman tentang agama, tentang dasar-dasar agama, tentang Pancasrada, dasar agama kita, dia tidak tahu, tidak diajari, tidak belajar. Walaupun belajar itu timbul dari minat sendiri, tapi setidaknya tidak ada yang membimbing. Tidak bisa cara sembahyang, tidak tahu tentang susila. Kan jadinya kita seperti loncat gitu. Soalnya kita harusnya itu melewati tatua dulu, susila dulu, baru upekara. Ini kebalik, baru masuk agama Hindu langsung dijejali dan upekara dulu. Dan upekara yang banyak. Jadi kan merasa ribet dia. Ditambah lagi seperti yang saya bilang, pihak keluarganya dia itu meminta dia untuk balik, kan otomatis dia berpindah agama lagi. Iya. Karena kegaduhannya itu disuruh tiba-tiba langsung loh. Misalnya kita tiba-tiba baru datang nih, blok langsung dikasih seperti ini kan bingung juga. Iya. Bingung juga dengan apa? Ayo, kok begini? Kok begini? Iya. Ditanya kenapa begini? Mulai gitu. Dua kata itu loh. Ditanya begini, mulai gitu. Nah, Iya. tapi Dan ketika ada orang seperti misalnya Bu Desa ini, bukan orang yang menista ya, misalnya dia ini pindah agama dari Hindu ke agama lain, dan dia hendak kembali, entah alasan apa, mungkin tersadarkan dirinya hendak kembali lagi ke agama Hindu, ke agama lamanya, tidak diterima, dibuang sama keluarganya, dan alasan dia sudah kotor lagi, sudah nggak bersih, nggak diterima sama keluarga, nggak diterima lagi sama di rumahnya, dan ditambah dipersulit dan tidak diterima oleh adat dan masyarakat. Kan jadinya kita begini. Begini bener. Alurnya kan. Ketika ada orang yang pindah, orang umat Hindu tidak memahami tentang agamanya, tidak bisa diberikan pemahaman, dia pindah agama. Kemudian ada umat lain yang pindah agama ke kita tidak bisa membimbingnya. Kita kebalik, menjejeli dia dengan upekara dulu, seharusnya dengan tatua susila dulu. Seperti yang saya bilang, dia tidak berikan pemahaman agama juga. Kita menelantarkan umat Hindu yang baru, dan kemudian ada umat Hindu yang lama yang sudah berpindah agama, ingin kembali lagi, kita tolak. Iya. Kemudian ada yang pindah agama, kita kesal, kita marah-marah. Ya kan kita jadinya lucu, nampar diri sendiri. Seperti ya kemarin itu kan komen-komenannya itu langsung kan, ada saya baca salah satu komennya tuh, ini jangan kasih balik ke Bali lagi, jangan kasih balik ke Bali, blok dia dari Bali, kusir, bilang kayak gitu. Terus justrunya kalau misalnya dia mau balik ke Bali, mungkin dia ingin istilahnya mempelajari ulang, mungkin bisa jadi kan, mempelajari ulang, bertemu dengan keluarganya lagi, biar bisa silaturahmi kembali, setelah bahasannya kan seperti itu. Tapi kalau orang-orang bilang, jangan, aduh kan kita. Iya, intinya sama saja kita dengan umat-umat lain yang kita sering. Nah, apa bedanya? Apa bedanya kita yang di dalam esensinya agama Hindu, cinta damai, cinta perdamaian dan lain sebagainya itu kok kita sekarang kelihatannya seperti ini, ya bagaimana? Iya. Seperti itu, bagaimana? Dan
kalau kita ngelihat yang seperti ini ya bisa dibilang miris, iya, juga kesel, iya. Oke. Kita bersikap harus seperti apa nih? Mungkin ada pesan-pesannya dari Oke, tidak bisa dibilang pesan-pesan ya. Saya bukan orang yang bijak. ya. Saya orang Tapi yang bagaimana lah pandangan kalau saya gitu. menurut kamu, pandanganmu mengenai hal ini? Oke, saya bukan orang bijak, jangan saya berpesan-pesan. Karena semua orang biasa, semua orang awam gitu. Ya. Oke. Saya juga orang awam. Oke, gitu. Dari pernyataan Bu Desa atau DMD beserta pernyataannya kontroversial ini, bila kita bercermin dari sini seolah-olah inilah momen bagi umat Hindu yang ada di Indonesia untuk sadar akan problematika yang ada di umat kita sendiri. Problem internal. Iya, problem Istilahnya internal. kalau dalam organisasi problem internal Iya, kita. internal kita. Di samping Bu Desa ini muncul loh di saat-saat umat Hindu itu di Indonesia ini lagi terkungkung sama adat, lagi permasalahan sulit membedakan antara kasta dan varna, kesulitan menikah beda kasta, kesulitan akan pembuatan upekara dan minimnya pendidikan ke agama. Bu Desa ini muncul di tengah-tengah kita. Dan di saat ini kita menghujatnya tanpa sadar, itu adalah cerminan dari kita semua. Itu adalah cermin terbaik. Cermin terbaik untuk kita. Untuk kita ini. Agar kita bisa introspeksi diri. Iya. Jadi di sini saya bisa melihat gimana ya, bagus banget momennya karena Iya. dengan adanya seperti ini kita menjadi tersadarkan. Dan saya juga berpikir, oh ini saatnya bagus untuk umat Hindu introspeksi diri. Drama kita, dia seperti ini karena problem dari umat Hindu kita sendiri, maka dia menjadi pindah agama, udah menjelekkan agama lamanya. Oke, dari sini saya mungkin berharap akan kasus Bu Desa ini bisa dijadikan introspeksi diri dan dari kita semua. Berhentilah kita mengkotak-kotakan diri. Berhentilah kita mengungkung umat kita, saudara kita akan adat, akan yang namanya tradisi-tradisi lama yang terkesan mengikat di zaman modern ini. Mulailah kita membenahi diri, mulai kita namanya menggalakkan pendidikan akan agama. Pendidikan agama itu dibesar-besarkan lagi, digembor-gemborkan lagi. Terlalu lebay digembor-gemborkan, maksudnya itu lebih digalakkan lagi, lebih dicanangkan lagi, supaya tidak ada lagi umat Hindu kita yang bisa keliru akan pemahaman agama. Oke, dan harapan saya di sini itu saya mengajak teman-teman umat Hindu Sedharma, marilah kita bersama-sama bersatu membenahi diri dan introspeksi diri dari kasusnya Bu Desa ini dan mulai memperbaiki segala permasalahan ataupun problematika dari umat kita. Dan saya juga berharap tentunya terhadap organisasi-organisasi vital umat keagamaan kita agar bisa mengayomi umat kita terutama dalam hal pendidikan dan membenahi masalah-masalah problematika dari dalam umat kita ini. Entah itu dari pemahaman, dari adat yang mengkotak-kotakan. Agar tidak terlahir lagi Bu Desa baru di masa depan. Jadi intinya itu adalah, jadi yang bisa saya ambil ya dari obrolan kita ini. Jadi istilahnya saya bisa bilang, kalau zaman dulu kan golongan tua dan golongan muda itu dari sini golongan tua mengaca juga dari peristiwa ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang golongan tua ini mengaca juga, oh iya juga ya. Kalau Bu Desa ini jadi cerminan, ada positifnya dari sisi negatif ini. Jadi seperti itu. Dan kita juga golongan muda juga melihat kalau kita harus lebih baik, lebih giat lagi untuk belajar agama, lebih giat lagi. Dan golongan tua jangan cuma 2 kata itu aja gitu. Ya udah bosan kita mendengar. Dan kesimpulan dari pendapat saya ini akan kasus Bu DMD ini, dan saya juga meminta kesimpulan dari teman-teman juga yang menonton video ini. Mungkin teman-teman punya kesimpulan lain dari pendapat saya. Kalau saya pribadi, kesimpulannya adalah kasus Bu Desa ini adalah cerminan bagi kita semua. Ini adalah momen introspeksi diri kita akan segala permasalahan yang terjadi di umat kita. Berhenti kita menyalah-nyalahkan, berhenti kita mengkotak-kotakan diri dengan tradisi ataupun adat. Marilah kita bersatu dan marilah
segala elemen yang ada di umat Hindu, baik itu majelis-majelis atau organisasi-organisasi Hindu, untuk bersama-sama membangun generasi Hindu yang SDM-nya lebih baik lagi dari sekarang. Itu dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, sekian dari hasil ngobrol kita ya, diskusi kecil-kecilan kita ini. Jadi buat teman-teman yang masa belum puas, mari kolom komentar di bawah itu. Kolom komentar tuh tempat kita diskusi ya, bukan tempat kita saling menyebarkan hal-hal yang tidak benar ya. Jadi harapan kita berdua di dalam konten ini selanjutnya itu kita akan membahas lebih lagi ya. Misalnya kalau ada yang lagi viral atau ada yang perlu kita bahas berdua. Dan juga channel ini baru-baru saja mulai. Jadi di kolom komentar tuh teman-teman itu bisa berargumen juga. Oh, saya tidak setuju misalnya seperti ini gini. Silahkan berargumen. Kita juga akan berargumen juga di sana bersama-sama. Kita butuh koreksi juga. Kita juga butuh koreksi. Kita seperti yang dikatakan Esa, dia bukan ahli, saya bukan ahli. Kita hanya orang yang suka berdiskusi. Kita suka mengangkat hal-hal seperti ini. Jadi kita menggunakan platform YouTube untuk berbagi pendapat kita, dan berdiskusi dan teman-teman tentunya di kolom komentar juga. Tentu saja seperti itu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami dan selamat datang di channel kami, tentunya video perdana kami. Jadi jangan lupa like video ini, subscribe, komen dan share loncengnya juga, jangan lupa lonceng notifikasinya supaya jangan ketinggalan. Oke, sekian dari kami, sampai jumpa di video kami selanjutnya.